Di tahun 60 ada Alfredo Di Stefano dan Pele. Tahun 70 Johan Cruyff. Tahun 80 Michael Platini. Tahun 90 ada trio Belanda. Tahun 2000 Zinedine Zidane. 2010 Messi Ronaldo. Siapakah the next GOAT di sepak bola masa datang? Ini boleh 1 apa 2 nih? Bebas. Ya. Waduh. Sebelumnya, untuk kalian penonton, like, komen, dan subscribe itu wajib supaya kita mencapai subscriber ke 1000, 10.000, 100.000 dan makin berkembang. Oke, udah semua? Belum. Sama lagi. Oke. 3, 2, 1. Kylian Mbappe. Nah, Oke. itu dia. Tidak ada. Oke. Tidak ada Di luar dia. prediksi BMKG. Tidak ada. Wow. Sebelum masuk ke kalian, gue mau coba jelasin. Menurut gue, nggak akan ada GOAT mentok Messi dan Ronaldo. Karena pemain eksepsional, pemain yang bisa bermain di 20 tahun dengan secara konsisten, kontes di Eropa. Ya. Setiap musim namanya ada di papan atas. Itu cuma 2 itu. Ya, Kedepannya Erling Haaland hanya bersinar di klub menurut gua. Dan Mbappe akan dikenang di Perancis bukan di PSG. Kalau dia tidak pindah. Untuk saat ini dia lebih ke Perancis daripada di PSG. Karena PSG ya you know lah, gua nggak usah jelasin apa itu. Coba Ihsan. Ya sebenarnya kalau seandainya harus nyebut satu nama ya gue Mbappe. Karena dia itu pemain yang paling lengkap lah. Lari ada, shootnya ada, finishingnya jelas, terus mentalnya juga ada. Terlihat dari final di World Cup yang kemarin, ngegendong tim, ngegendong Prancis dari kalah 2-0 jadi 2-2 karena dia yang paling pantas sebenarnya. Tapi kekurangannya dia dibanding Haaland ya karena klubnya di PSG. Dan kalau seandainya dia pindah ke klub yang lebih besar, maksudnya klub yang kompetisinya lebih bagus, pasti dia akan jauh lebih bersinar dari Haaland karena ada poin plus dari negaranya, dia Prancis. Makanya tadi gue bilang kan Haaland akan sulit karena negaranya Norwegia, dia nggak akan kontes di negara. Nah, gua mau ngasih pendapat nih. Kalau dibilang GOAT, kita masukin Ronaldo dan Messi segala macam, pasti ya tetap Ronaldo dan Messi, stopnya di situ. Cuman kalau kita menganggap GOAT ini yang kita maksud adalah pemain yang bisa mendominasi sepak bola setidaknya seperti Ronaldo dan Messi, menurut gua Mbappe adalah orang yang tepat untuk kita sebut GOAT. Setidaknya 10 tahun yang akan 10 tahun ke depan. Karena gimana? Karena gue setuju sama Ihsan tadi. Ability dari Mbappe ini lengkap banget. Dia tadi udah dijelasin sama Ihsan juga, shoot-nya ada, golnya banyak, assist juga bisa. Man of the match sering juga, passing-passingnya juga bagus, visinya juga ada. Kurangnya mungkin karena klubnya aja. Klubnya dia harus pindah ke mungkin Madrid. Ya, kalau misalkan dia udah pindah, menurut gue dia bisa mendominasi sepak bola selama itu 10 tahun mungkin. Dan kalau kita bilang GOAT, ya kita harus bicara prestasi juga. Prestasi dia udah didukung di negaranya, udah dapat World Cup dan UEFA Nation League juga, dan mungkin nggak menutup kemungkinan Euro 2024 Prancis bakal juara. Nah, minusnya dia di klub lagi. Kalau dia bisa dapat Champions League 1 atau 2 aja Champions League, dia menurut gue bakal dimasukin ke top 10 GOAT of all time. GOAT itu. Tinggal Ballon d'Or dan Champions League aja. Oke. Menurut gue sebenarnya kenapa gue bilang nggak ada, karena menurut gue nggak ada pemain yang bisa kontes di terbaik selama 15 tahun, terutama Ballon d'Or ya. Lu masuk nominasi 1-2, lu di 13, 14, 15 tahun, itu susah banget. Dan gue nggak yakin Haaland dan Mbappe itu bisa kontes berdua aja gitu loh. Karena praktis ada Vinicius, ada Rodri, ada beberapa pemain yang average-nya itu sama. Jadi yang gue maksud GOAT ini bener-bener 2, lu nih gak kesentuh. Menurut gue enggak sih. Waktu di zaman Messi Ronaldo ada Kakak, Ronaldinho, Xavi, dan Ronaldinho itu nggak masuk, belum masuk ke Ronaldo. Iya, tapi ada Xavi, Ronaldinho, ada Xavi, Iniesta, Modric, semua pemain-pemain bagus. Tapi kalau menurut gue, kalau gue sekarang udah jelasin dulu deh. Lanjut. Tapi kalau menurut gue, dan kalau kita misalkan memungkinkan, yaitu Haaland dan Mbappe.
Dan dia masih usianya sekarang ini masih Muda. muda. Dan usia mudanya sekarang ini dia udah kontes dengan Ballon d'Or yang sekarang, yang kemarin. Dan Sama Haaland-nya ya? Iya, Haaland sama Mbappe. Iya benar. Betul. Dan kita kalau menurut gue ya itu dengan masalah waktu ntar Mbappe dan Haaland yang bakal bersaing. Sama satu lagi faktor kenapa gue bilang Mbappe bisa setidaknya menjadi GOAT dalam 10 tahun ke depan. Karena konsistennya dia. Betul. Dia tuh selalu mencetak banyak gol dan banyak assist. Nggak cuma di tahun ini doang. Dari dia muncul, mungkin munculnya pas di Monaco 16-17 setelah dia pindah ke PSG dan aktif di Prancis, itu dia konsisten banget, konsisten bermain bagus dan konsisten berkontribusi untuk tim dan negaranya. Itu dia. Oke. Nah, kekhawatiran gue terhadap Mbappe dan Haaland terutama di luar bakat ya, di luar bakat dia, pemain bola itu masuk ke masa emas itu di 27, 28, 29, 30. Iya betul. Nah, yang gue khawatirkan untuk Mbappe dan Haaland itu dia kan peak dari muda nih. Ya dari muda banget. Nah, yang gue khawatirkan apakah dia mampu menjaga peak ini di usia golden? Yang gue takutin dia malah justru begitu masuk emas turun. Itu kayak Rafael Varane waktu awal di Madrid peak banget. Oh iya. Tapi begitu udah masuk golden age dia, itu dia menurun. Nah, makanya menurut gue pemain kayak Messi, Ronaldo, lu mau dari muda sampai lu tua, itu lu nggak akan turun. Nah, itu yang jadi tanda tanya gue antara Mbappe dan Haaland. Gue nggak yakin dia bisa menjaga itu. Oke. Tapi lu juga sepakat kan kalau seandainya yang bakal menggantikan Messi dan Ronaldo itu adalah Haaland dan Mbappe. Kalau untuk sekarang iya. Yang paling mendekati dua orang itu. Kalau GOAT itu kan berarti bicara tadi 10 tahun, 15 tahun. Nah, makanya gue bilang gue nggak yakin mereka akan perform tetap gila di usia golden. Gue yakin. Gue yakin lagi. Gue nggak begitu, belum yakin gue. Gue yakin. Setidaknya kalau Mbappe sudah membuktikan dalam 5 tahun terakhir dia konsisten dan menurut gue bakal tetap segini. Dan standarnya udah segini dan menurut gue dia nggak ada opsi turun, malah meningkat menurut gue kalau Mbappe. Iya kalau menurut gue dari Haaland dari pas di usia muda di Molde terus dia juga di Dortmund juga dia jadi top skor. Iya, makanya kan gue bilang, ya jadi kalau misalnya dia konsisten bisa nggak di golden age itu? Mungkin kalau ada contoh lain seperti siapa ya kira-kira menurut lo? Pedri. Tolonglah. Enggak. Mungkin yang paling bisa mendekati mereka berdua ya Vinicius. Oke, gue setuju. Tapi kalau kita bahas Vinicius, inkonsisten menurut gue masih inkonsisten. Yang paling bisa. Ada faktor kedua cedera gitu ya. Kalau gue kaitin Marco van Basten, dia di Milan. Iya tuh. Itu dia kan sempet ngetik banget. Tiba-tiba cedera, karirnya stop. Nah, itu kan bisa terjadi juga di Haaland dan Mbappe. Iya betul. Messi, Ronaldo udah lewat masa itu, dia nggak ada cedera yang MCL bukan ACL, gue ralat sorry. ACL itu paling kejamnya cedera, lu butuh Ronaldo tuh MCL. Lu bisa buka di Transfermarkt di semua itu Ronaldo 59 hari cedera terlama. Ya. Ada MCL, ada LCL, ada ACL. Jadi itu beda. Paling tinggi itu ACL. Jadi Ronaldo bukan ACL ya. Para Dodo lovers nggak ada Ronaldo ACL. Nah, Marco van Basten tiba-tiba cedera. Ada R9. Ya, iya benar juga. Cedera. Nah, kita belum lihat nih di Haaland dan Mbappe. Messi, Ronaldo pernah cedera 2-3 bulan. Messi itu 2016. 2016 ya. Sama 2013 sorry. Ya, itu pernah cedera 2 bulan. Nah, kekhawatiran gua ini pemain kalau cedera bisa nggak dia bounce back? Betul. Nah, itu juga yang kita belum ada tahu jawabannya. Belum tahu kan, gitu. Pasti gue yakin ada masa seperti itu. Ada di mana masa mereka meredup. Nah, kita baru bisa melihat bangkitnya bagaimana. Betul? Gitu. Yes, benar. Nah, terus ada tambahan lain dari lu? Selain Haaland, Mbappe, kira-kira yang akan kontes sehingganya 5 tahun ke depan lah. Oke, menurut pemain aja. Gua karena gue yakin lebih merata kalau sekarang. Oke, gua nggak tahu ini. Mungkin sekarang belum sampai levelnya Haaland dan Mbappe, tapi menurut gua prospeknya gede banget ini pemain ini. Siapa? Phil Foden. Oh, gue setuju banget. Phil Foden itu sangat potensial walaupun memang dia ya karena tapi dia kurang main. Iya, karena di Pep rotasi mulu jadi mungkin ketutup. Tapi menurut gua dia potensialnya sama kayak Mbappe dan Haaland. Nah, itu potensi dia tuh nggak berkurang Foden itu. Kalau Bellingham kira-kira mungkin nggak? Ini kita konteksnya penyerang aja atau semua? Enggak, yang kontes gue bilang. Yang kontes. Ya. Bellingham mungkin nggak kira-kira? Foden itu kan ya attack lah. Gitu, attack. Bellingham menurut gue bisa tapi nggak sekonsisten Haaland dan Mbappe. Mungkin ya mengganggu 3 besar. Ya mungkin ujung kayak Modric ya tiba-tiba Iya, mungkin kayak gitu. Ya paling butuh lama kan gitu. Ya paling kalau gue nama dari gue ya
Bukayo Saka sih bisa. Bukayo Saka bisa sih. Bisa. Gue masih belum lihat ke arah sana ya. Tapi jauh lah dibanding Foden lebih berprospek daripada Bukayo Saka. Ya, kalau menurut gue satu lagi yang prospektif banget itu adalah calon GOAT Lamine Yamal. Lamine Yamal adalah wonderkid terbaik sampai saat ini. Decul ngomong. Awasi Ballon d'Or 2002. Siap-siap tuliskan nama Lamine Yamal. Itu dia. Lamine Yamal. Jaya. Tahu nggak kenapa? Kenapa Karena itu? Real Madrid nggak punya pemain akademi yang sebagus itu. Waduh. Buat penonton, coba lu tulis kolom komen. Siapa menurut lu selain Erling Haaland dan Kylian Mbappe yang akan menjadi kontes di Ballon d'Or atau di pemain yang top? Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, sampai ketemu lagi. Let's go. Let's go.